أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Surat An-Nur ayat 36. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fi buyutin ing dalam pira-pira omah muta'allikun utawi fi buyutin iku kang persambungan bi yusabbihu kelawan lafat yusabbihu kelawan lafat yusabbihu al-ati kang bakal tumeka apa yusabbihu nggih ngeten iki jenenge huruf jar itu selalu menuntut kepada yang namanya ta'alluq wa kullu hurufil jarri yabghi ta'alluqa. Karena itu nanti kenapa kok para ulama selalu menjelaskan ini ta'alluqnya ke sini, ini ta'alluqnya ke sini, karena tidak lain tidak bukan karena ini sangat mempengaruhi terhadap yang namanya sebuah pemahaman. Kita lanjutkan. Adina kang perintah, maknane Mbah Yai teng mriki kang perintah. Adina kang perintah sapa Allahu Gusti Allah anturfa'a ing yen to den gungake. Mana asale anturfa'a ing yen to den unjuhake, diangkat, diunjuhkan, aitu azzama, tegese yen to den ya Allah ya Rabbi ya Karim den gungake, den antu azzama tegese den gungake fa'ile dereng wa anturfa'a ing yen to den luhurake apa buyut, aitu azzama tegese den gungake apa buyut, wa yudhkara lan yen to den tutur fiha, yen to den sebut, yen to den tutur fiha ing dalam buyut apa ismuhu asmane Allah, bitauhidi kelawan nyuciake ing Allah, yusabbihu bi fathil muwahhadah wa kasriha, ngaten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yusabbahu menawi yusabbahu kang den wacaake tasbih utawa kang den suciake, ngaten nggih saged. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kang den suciake, kang den tasbih utawa kang den suciake sapa Allah niku menawi yusabbahu kang den suciake utawa ya Allah ya Rabbi ya Karim den wacaake tasbih sapa lahu Allah bi fathil muwahhadati kelawan nganggo fathae ba kang den titik siji, kelawan den waca fathah ba kang den titik siji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim utawa teng mriki disebutaken ya Allah ya Rabbi ya Karim niku lek yusabbahu nggih, nek kasrah ayyusalli tegese saged dimaknani tasbih, saged dimaknani kang ayyusalli wa kasriha lan kelawan kasroe muwahhadah, maknane yusalli tegese salat. Nek fa'ile sing diwaca kasrah yusabbihu yusalli niki mangke rijalun niki. Sapa lahu
niki sapa niki ketika menjadi mabni maf'ul nggih. Ketika mabni maf'ul, kalau mabni maf'ul nggih langsung lahu krana Allah fiha ing dalam buyut, fiha ing dalam buyut, bil hudui ing dalam mongso isuk, ing dalam mongso isuk. Masdarun utawi hudui iku masdar bi maknal ghadawati, kelawan maknane lafadz ghadawat. Maknane ghadawat niku ya Allah ya Rabbi ya Karim sami pira-pira isu, pira-pira isu. Ail ya Allah bukari, harakate asalnya bukroh, jamaknya menjadi bukari, bukron. Ini sering kalau dalam bahasa Arabnya ngoten nggih. Jadi kalau mufradnya itu fu'latun, jamaknya menjadi fu'alun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutaken malih bil hudwati ngoten, bil hudwati bi maknal hudwati kelan harakat di makna bi maknal hudwati kelan makna lafat al hudwat, maknane pira-pira isu, ail bukari tegese pira-pira isu, wal asali lan pira-pira sore, ail asyaya tegese pira-pira sore, mimba di zawali ing dalem sause lingsire srengenge, ing dalem sause lingsire srengenge. Ya Allah ya Rabbi ya Karim rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Surat Al-Mu'min An-Nur ayat 37. Rijalun, sopo rijalun niki dados fa'ile yusabbihu ketika dibaca mabni fa'il. Rijalun sopo rijalun pira-pira wong lanang, fa'ilun utawi rijalun niku fa'il. Fa'ilu yusabbihu utawi rijalun niku fa'ile lafat yusabbihu. Bikasril ya'i kok ya. Bikasril ba'i ya Allah. Bikasril ba'i kelawan kasroi ba iku ya, bikasril ba'i kelawan kasroi ba wala fathiha lan ing atase fathae ya ba sekali lagi ba lan kelawan fathai ba naibul fa'ili lahu, naibul fa'ili utawi naibul fa'ile iku lahu lafat lahu, iku lahu lafat lahu. Lawa rijalun utai lafat rijalun iku fa'ilu fi'lin fa'ile fi'il muqaddarin kang den kira-kiraake apa fi'lin. Jawabu su'alin muqaddarin, jawabu su'alin kang dadi jawabe soal, muqaddarin kang den kira-kiraake apa soal, ka'annahu kilaman yusabbihu, ka'annahu kaya-kaya sak tenane kelakon iku kila den ucapake apa man yusabbihuhu lafat man yusabbihu, man utawi sapa iku yusabbihuhu moho suciake sapa man ing Allah, moho suciake sapa man ing Allah. Jawabe rijalun utawi man yusabbihu iku pira-pira wong lanang. Dados maknane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim utawi man yusabbihu iku pira-pira wong lanang. Balik malih teng lafat rijalun, ayo dimaknani lengkap. Rijalun makna pertama sapa rijalun pira-pira wong lanang, satu. Makna kedua rijalun utawi man yusabbihuhu. Rijalun utawi man yusabbihuhu iku pira-pira wong lanang. Iku pira-pira wong lanang. La tulhihim niki ayat Masya Allah yang maknanya agung banget ngian. La tulhihim kang ora
nungkulake ing rijal, kang ora nungkulake ing rijal apa tijaratun dagangan ai syiraun tegese tuku, ai syiraun tegese tuku, wala bai'un lan ora adol, nungkulake an dzikrillahi saking zikir ing Allah, ta'alluke teng tulhihim, ya, bukan teng bai'un, yang tidak membuat mereka lalai sebuah perdagangan jual beli, tidak membuat lalai dari berzikir, an dzikrillahi saking zikir ing Allah, wa iqamis sholatilan ngetekake ing salat, hatfu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hatfu ha'i iqamatin utawi buang ing hak lafat iqamatin dadose kan iqamis shalah tak marbutohnya dibuang, niku iku takhfifun ngentengake, wa ita izzakatilan saking maringake ing zakat, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, ya khafuna hale padha lali padha wedi sapa rijal yauman ing dina tataqallabu kang poyang-payingan ai tatoribu tegese kang poyang-payingan fihi ing dalem yaum, apa al-qulubu pira-pira ati, wal absaru lan pira-pira peningal, minal khaufi krana arahe wedi, al-qulubu bainan najati wal halaki, al-qulubu tai pira-pira ati iku bainan najati poyang-payingan ing dalam antarane selamat, wal halaki lan rusak, ya, hatinya bingung gundah gulana selamat apa binasa, wal absaru tawi piro-piro peningal iku baina nahiyatayil harakate benano nahiyatayil niki tasniyah nggih, asli nahiyataini ngoten, dibuang nunnya karena ini idhofah minal mudhofi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna, Allah ya Rabbi ya Karim min nahiyatayil yamini wasyimali, poyang-payingan ing dalam antarane arah-arah lorone tengen wasyimalilan kiwa, wa huwa yaumul qiyamah, wa huwa utawi yaumang tataqallabu fil qulub wal absar, yaumul qiyamati dina kiamat, engko yaumul qiyamati dina kiamat pun sak menten mawon riyen. Samangke kita membahas tentang fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Kita muradirin ayatnya. Fi buyutin adinallah, di dalam beberapa rumah-rumahnya Allah, artinya adalah masjid-masjid. Adinallahu an turfa'a, yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk masjid-masjid tersebut itu, rumah-rumahnya Allah itu diagungkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa yudhkara fiha ismuhu, dan dituturkan, disebutkan, dizikirkan di dalam masjid-masjid tersebut namanya Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yusabbihu, yang mana mereka membaca tasbih terhadap Tuhan mereka. Mereka membaca tasbih terhadap Tuhan mereka di dalam masjid-masjid tersebut, di dalam waktu pagi dan di waktu sore. Pun, terus ini secara globalnya membahas ayat yang menerangkan tentang masjid.
Niku secara garis globalnya ngaten. Fi buyutin muta'alliqun bi yusabbihu al-ati. Lafat fi buyutin. Niku ta'alluqnya dengan lafat yusabbihu yang akan datang. Kalau sampun kula jelasaken bahwa iling-ilingan tenan sing jenenge huruf jar itu menuntut terhadap yang namanya ta'alluq. Karena itu yang menghubungkan tentang permasalahan pemahaman. Ibarat kata orang itu kalau ngomong masalah begini, si Zaid makan dan minum di dalam rumah, ya. Ini di dalam rumah ini untuk menunjukkan ta'alluqnya masalah makan dan juga minum, maka sama fi buyutin di dalam beberapa rumah. Apa yang terjadi ini hubungannya kemana? Dengan yusabbihu yang akan datang. Fi buyutin di dalam beberapa rumah. Buyut itu maknanya adalah, makna asalnya adalah rumah. Lalu ngeriki dingendika akan kalian para ulama dalam beberapa rumah kita lengkapi rien, di dalam beberapa rumah yakni beberapa masjid adzinallahu an turfa'a yang Allah Ta'ala memerintahkan agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan, aitu azzoma, yakni agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan. Nggak bisa ternyata ini, wah yang ngeprint. Agar masjid-masjid tersebut itu diagungkan. Jadi nangkene iku masjid itu 3, Pak. Maksudnya tugas yang harus dilaksanakan oleh kita para mukminin di dalam masjid itu 3. Yang pertama yaitu anturfa'a, aitu adzama. Kita diperintahkan untuk mengagungkan masjid. Dengan cara apa? Keterangan lebih lanjutnya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yudhkaru fi hasmuhu. Yang kedua adalah dituturkan di dalam masjid namanya Allah. Ai bi tauhidihi, yakni dengan mentauhidkan terhadap Allah. Masjid itu tempatnya untuk berzikir, dibuat di dalamnya berzikir, membaca Al-Qur'an, yang semua itu didasari tauhid atau mengesahkan terhadap Allah. Ini 2. Yang nomor 3 yusabbihu lahu bil huduwi wal asal. Yang nomor 3 yaitu dibuat untuk bertasbih, yang di sini dimaknani lebih spesifik. Bertasbih itu maksudnya adalah sholat, dimaknani sholat secara khusus. Bisa dimaknani secara umum, tetap umum nggih monggo mboten napa-napa, yakni tetap diartikan sebagai bertasbih, maca subhanallah. Wes, jadi 3 ini. Yang pertama masjid itu diagungkan, yang nomor 2 yaitu masjid itu merupakan tempatnya berzikir, dan yang nomor 3 yaitu masjid itu tempatnya sholat. Yusabbihu atau yusabbahu lahu fiha bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan juga di waktu sore. Yes, ini 3 ini. Lana yusabbihu ay bi fathil muwahhadati, dengan di fathah ba yang di titik 1. Yusabbahu maknane kang den moho suciake, ngoten nep. Aja kang den suciake, aja kaya opo ae. Kang den moho suciake maknane benana dhisik. Kang den moho suciake, yang maha disucikan. Ngoten. Kalau itu yusabbahu wa kasriya, atau bisa dengan menggunakan kasrohnya ba menjadi yusabbihu. Lahu fiha bil hudwi wal asal. Di dalam waktu pagi masdarun bimakna al hudwat ayil bukari. Ya, hudwi itu maknanya adalah al hudwat, maknanya pagi, merupakan al bukar atau beberapa pagi, di waktu pagi, wal asali dan di waktu sore, ayil asyaya min ba'di zawal, yakni waktu sore setelah tergelincirnya matahari. Pun itu secara garis globalnya. Sekarang kulo ingin membahas secara detailnya. Fi buyutin. Tadi sudah disebutkan bahwa tugasnya rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah
itu kan 3. Diagungkan, dibuat menjadi tempatnya zikir dan juga sholat. Zikir dan menjadi tempatnya sholat. Ya, 3 ini. Sekarang kita membahas fi buyutin, di dalam beberapa rumah. Ini rumah ini maksudnya bagaimana? Para ulama sampun dauhaken rumah di sini maksudnya adalah buyutullah atau rumah-rumahnya Allah. Tengeri dingendika akan dalam salah satu dawuh dingendika akan buyutullahi fil ard tudi'u li ahlis sama kama tudi'u an-nujumu li ahlil ard. Tengeri dingendika akan buyutullah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah di dalam bumi, di bumi itu mengeluarkan cahaya untuk orang-orang, untuk para penduduk langit, seperti mengeluarkannya cahaya bintang-bintang untuk para penduduk bumi. Ditengeri ketika akan cara bahasanya ngaten nggih. Sing jenenge buyutullah, rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah itu bercahaya, mengeluarkan cahaya, menerangi terhadap para penduduk langit. Seperti meneranginya bintang-bintang di langit, menerangi terhadap para penduduk bumi. Paham ya? Pun, itu dalam hadisnya dingendikaken ngoten. Lah, niki biar tidak disalahpahami sama orang awam, jangan sampai orang-orang itu memahami bahwa buyutullah, rumahnya Allah itu berarti rumah-rumah seperti halnya manusia menganggap itu rumah, mboten. Itu tidak diartikan seperti itu. Rumah itu jangan dipahami secara pendek hanya merupakan tempat untuk bersinggah. Allah Ta'ala sekali lagi sampun bolak-balik dijelaskan sama sekali tidak membutuhkan terhadap tempat, tapi Allah Ta'ala lah yang menciptakan tempat. Makanya kalau disebutkan bahwa masjid itu rumahnya Allah, itu hanya sekedar majas, sekedar kiasan. Artinya rumah yang menjadi tempat disembahnya Allah Ta'ala secara khusus. Paham ya? Walaupun wingi juga Syekh Mutawalli Asy'arawi juga dawuh bahwa ya di keterangan kitab Nasihat Diniyahnya kemarin juga dibahas, dulu itu madepnya itu para manusia, orang-orang yang beriman itu madepnya bukan menghadap ke Ka'bah, tapi madepnya ke Baitul Maqdis. Kemudian baru ketika datang syariatnya Kanjeng Nabi itu madepnya ke Ka'bah. Opo bahasan ngono ki diartikan Allah Ta'ala pindah? Enggak. Itu hanyalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sehingga menjadi kiblat. Dan tidak boleh diartikan sebagai tempat. Pun satu niku. Yang nomor 2, apakah buyutullah, rumah-rumahnya Allah di sini hanya terkhusus kepada masjid-masjid istimewa atau kepada masjid-masjid, semua masjid yang ada di seluruh dunia? Maka tengeri dikatakan menurut satu pendapat fi buyutin, di dalam beberapa masjid, beberapa rumah, beberapa masjid. Di sini dikatakan menurut satu pendapat ini hanya terkhusus kepada 4 masjid istimewa. Jadi nang dunya iki ono 4 masjid istimewa. Yaitu yang pertama Al-Ka'bah, wa Masjidil Madinah, wa Baitul Maqdis, wa Quba. Yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada di Mekah. 1. Yang nomor 2 Masjid Madinah. Yang nomor 3 Masjid Baitul Maqdis. Dan yang nomor 4 yaitu Masjid Quba. Masjid yang dibangun oleh Kanjeng Nabi tatkala waktu persinggahan. Menurut satu pendapat ini terkhusus terhadap 4 masjid istimewa, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Baitul Maqdis di Palestina, dan yang nomor 4 yaitu Masjid Quba. Kenapa kok dikatakan 4 masjid ini sebagai masjid istimewa?
yang mana menurut sebagian ulama fi buyutin, di dalam beberapa rumahnya Allah itu hanya dikhususkan kepada 4 masjid istimewa ini, li'annahu lam yabniha illa nabiyun. Karena seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, ya cuma 4 masjid itu yang dibangun secara istimewa, secara khusus, secara mulia oleh para nabi. 4 masjid ini yang langsung dibangun oleh tangan-tangan mulianya para nabi. Yang pertama, fal Ka'batu, Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang ada Ka'bahnya, banaha Ibrahim wa Ismail. Itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. 1. Yang nomor 2, wa Baitul Maqdis banaha Dawud wa Sulaiman. Masjid Baitul Maqdis itu dibangun oleh Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Wa Masjidul Madinah wa Quba banahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan juga Masjid Quba itu merupakan 2 masjid yang dibangun oleh tangan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini merupakan 4 masjid istimewa. Menurut satu pendapat hanya diarahkan kepada 4 masjid tersebut. Menurut satu pendapat, tengeri kitingendika akan jami'ul masajid fi buyutin, di dalam beberapa rumah, di dalam rumah-rumah, artinya masjid-masjid. Menurut satu pendapat, tengeri kitingendika akan maksudnya adalah semua masjid. Tidak hanya terkhususkan kepada 4 masjid istimewa, tapi kepada semua masjid. Karena al-ibratu bi umumil lafzi. Karena secara lafadznya memang umum. Secara lafadznya itu memang umum. Mulakno para ulama niku nate dawuh, niki cerita yang sangat masyhur, rungokno tenan. Suatu cerita, kula kan salah satu rujukan di dalam keterangan tambahan kula itu kan menggunakan tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi diceritakan dulu itu ada salah seorang ulama di Mesir yang mana beliau mendeklarasikan diri bahwa beliau adalah sosok yang sudah sangat alim sendiri. Wes pokoknya aku ini ulama yang paling alim pokoknya. Kemudian dia mempersilahkan kepada semua yang hadir. Kamu tanya saja, apapun yang kamu ingin tanya, insya Allah saya pasti akan menjawab. Karena beliau merasa bahwa memang sudah alim tenanan. Cara bahasanya Abi nih, ilmune sondol langit. Setelah itu kemudian banyak yang bertanya. Dan semuanya bisa dijawab. Tinggal ada satu orang yang tiba-tiba mengangkatkan tangannya seraya dia bertanya. Mohon maaf Syekh, ia berkata seperti itu. Saya mau bertanya. Seorang syekhnya pun menjawab, ya silahkan. Kamu mau bertanya apa? Saya mau bertanya, wahai Syekh. Saya mau bertanya perihal bahwa seperti yang kita ketahui bahwa baginda Nabi adalah sosok yang mulia. Dan setiap perkara yang terkena, yang berhubungan terhadap beliau itu juga ikut mulia. Maka aku tanya, tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat, kemudian baginda Nabi itu dimandikan, kemana larinya air-air bekas mandinya baginda Nabi? Yang ditanyakan oleh salah seseorang ini adalah kemana bekas air mandi jenazahnya baginda Nabi. Nangdi Syekh, larinya kemana? Gak diwadahi ambek wong-wong, ambek para sahabat, atau lari kemana, Maka ketika syekhnya tadi ditanya seperti itu, sontak langsung syekhnya itu kebingungan. Ini. Iya. Kok rasane gurung tahu aku moco nang kitab kemana larinya air bekas memandikan jasad mulianya baginda Nabi. Syekhnya berpikir agak lama,
belum menemukan jawaban. Akhirnya syekhnya berkata, wahai orang yang bertanya, khusus untuk pertanyaanmu ini, saya sekarang masih belum bisa menjawab. Saya berjanji, insya Allah di waktu besok, insya Allah saya menjawab. Izinkan saya pulang terlebih dahulu, saya mencari jawabannya. Bubarlah. Sosok syekh yang sudah mengaku bahwa sosok yang paling alim, ternyata belum bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Beliau pulang ke rumah, kemudian seraya memikirkan secara keras, ini jawabannya gimana. Dibuka semua kitab-kitab yang ada pada maktabah pribadinya beliau. Dicari jawabannya di mana, tidak menemukan. Sudah membuka buku, kitab, puluhan atau bahkan ratusan, tidak menemukan satu referensi pun yang menjelaskan kemana larinya bekas air memandikan jasad mulianya baginda Nabi. Setelah beliau sudah lelah, letih mencari jawabannya sampai membuka kitab puluhan atau bahkan ratusan, tiba-tiba beliau tertidur. Di tengah-tengah beliau yang capek dan kemudian tertidur, di dalam tidurnya beliau bermimpi tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW hadir di dalam mimpinya. Hadir di dalam mimpinya. Seraya dalam keadaan baginda Nabi rawuh itu dalam keadaan buminya itu, dalam keadaan jalannya itu sangatlah gelap. Dan ada di belakangnya Kanjeng Nabi itu satu sosok penderek yang membawa lentera yang menerangi jalannya baginda Nabi. Gampangannya ngomong, dadi khodame Kanjeng Nabi nggawa lentera. Hadir ke mimpinya orang ini. Jadi baginda Nabi dan satu penderek di belakangnya yang membawakan lentera untuk menerangi jalannya Kanjeng Nabi. Kemudian sosok syekh tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi pertanyaan yang diutarakan kepada dia dan dia tidak bisa menjawab. Kemudian Kanjeng Nabi pun menjawab kepada syekh tersebut bahwa beliau langsung dijawab oleh baginda Nabi di dalam mimpi. Setelah mimpi, langsung syekh tersebut terbangun. Alhamdulillah, aku wis oleh jawaban teko Kanjeng Nabi. Seperti yang dijanjikan di esok hari, wahai kamu penanya, akan aku beri jawabannya. Hadirlah si syekhnya, duduk di tempat syekhnya, kemudian si penanya yang kemarin juga hadir. Kemudian langsung si syekhnya berkata, wahai orang yang bertanya kemarin, apakah kamu hadir? Ternyata hadir orang yang menanyakan. Langsung, alhamdulillah. Syekhnya berkata, alhamdulillah, pertanyaanmu itu kemarin sudah saya cari di puluhan kitab atau bahkan ratusan, aku tidak menemukannya hingga aku tertidur terlelap. Akhirnya di dalam mimpi, aku bertemu dengan baginda Nabi dan baginda Nabi memberikan jawabannya. Jawabannya adalah yang ada di dalam mimpiku. Baginda Nabi berkata bahwa bekas air mandinya jasad baginda Nabi, jasad mulianya baginda Nabi itu semua dibawa oleh para malaikat, kemudian terserap ke langit dan kemudian terteteskan ke seluruh penjuru bumi di beberapa titik, yang mana di titik yang tersirati oleh bekas air mandi jasad mulianya Kanjeng Nabi ketika sudah wafat itu akan menjadi masjid. Baleni maneh. Jadi bekas air mandi jenazahnya jasad mulianya baginda Nabi itu dibawa oleh para malaikat dan kemudian langsung diserap oleh langit. Kemudian langit menghujankan bekas air mandinya jasadnya Kanjeng Nabi dan jasad jenazahnya baginda Nabi itu ke beberapa titik di seluruh bumi.
yang di mana bumi itu tertetesi oleh air tersebut, niscaya akan menjadi masjid. Wah, ya bangga cara bahasa kasarane ngomong. Bisa jawab koyo ngono lak sangar to Pak Syekh. Dengan sedikit ada rasa bangga oleh syekhnya di dalam hati bisa menjawab pertanyaan. Maka si penanya pun sontak langsung berkata seperti ini. Saya tahu wahai Syekh, di belakangnya Kanjeng Nabi itu ada sosok yang membawa lentera. Syekhnya langsung kaget. Innalillahi. Kamu kok tahu tentang mimpi saya bahwa baginda Nabi hadir tidak hadir dengan sendirinya, akan tetapi diiringi oleh seorang penderek yang membawa lentera. Kamu kok tahu bahwa di belakangnya ada seorang penderek yang membawa lentera? Iya Syekh. Asal kamu tahu bahwa yang membawa lentera di belakangnya Kanjeng Nabi adalah aku, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Langsung kaget Syekhnya itu tadi. Wes, ini bahas fi buyutin adzinallahu an turfa'ah. Bahwa seluruh masjid yang ada di muka bumi ini itu tidak lain tidak bukan berawalnya adalah karena ditetesi oleh bekasnya air mandi jasad jenazah mulianya baginda Nabi. Yes ya, paham ya? Niku ngoten, itu sekelumit tentang pembahasan masalah masjid dan juga karomahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi Syekh Mutawalli Asy'arawi itu adalah sosok yang agung yang sampai hadir di dalam mimpinya seorang syekh itu tadi, bahwa beliau adalah salah seorang penerang jalannya baginda Nabi yang meneruskan dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu Syekh Mutawalli Asy'arawi. Mulane nang Mesir iku dingendikaken lek fotone presiden ini kan maklum to ya. Lek saya mutalek lek fotone presiden itu kan hal yang maklum karena memang jadi presiden sehingga dipajang di sekolah, kantor atau rumah itu hal yang biasa. Tapi di Mesir sana memajang fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi termasuk daripada sebuah keharusan. Kamu bisa menemukan fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi di sudut manapun, hampir di setiap rumah, hampir di setiap toko, hampir di setiap kantor. Fotonya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wes, teng mriki ting nikahken ngoten. Wes, kita lanjutkan. Sekarang teng mriki dilanjutaken itu bahas masalah masjid itu. Adzinallahu an turfa'ah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk dimuliakannya, diangkat, diagungkan, dimuliakan masjid-masjid tersebut. Masjid itu dimuliakno ya. Masjid itu dimuliakno. Mulyakno itu secara bagaimana? Hisan wa ma'nan. Dimuliakan secara hissi dan juga secara maknawi. Dimuliakan, diagungkan secara ya Allah ya Rabbihu ya Karim zahirnya dan juga secara batinnya. Memuliakan secara zahir itu bagaimana? Dengan kita ingin dikatakan fatta'dim al-hissi raf'uha bil bunyan al-matin al-hasan musawiyan libunyanil balad au a'la. Termasuk daripada memuliakan terhadap masjid adalah kamu membangun masjid dengan bangunan-bangunan yang bagus, dengan bangunan-bangunan yang kokoh, yang setara dengan bangunan-bangunan perkotaan atau bahkan lebih bagus, lebih elit. Ojo sampai masjidnya kalah mewah karo hotele. Sekali lagi teng mriki dawuhnya Syekh As-Sawi ngoten. Ojo sampai masjidnya kalah apik karo hotele. Ojo karo hotel wis. Ojo sampai masjid iku kalah apik karo omahe. Omahnya, rumah-rumahnya orang-orang kampung. Wala munafata baina hada wa qaulihi alaihi salatu wassalam idza sa'a amalu qaumin zakhrafu masajidahum. Dados teng mriki dingendikaken dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa teng mriki dingendikan idza sa'a amalu qaumin zakhrafu masajidahum. Ketika seorang kaum, segolongan kaum itu buruk
tindak lakunya niscaya mereka akan memperhiasi menghiasi secara berlebihan terhadap masjidnya. Jadi ono dua dawuh cara bahasa ngoten. Satu dawuh yang menunjukkan bahwa orang itu kalau berlebihan, niscaya mereka itu cuma akan menghiasi masjidnya begitu saja. Tanpa mengiringinya dengan ibadah, zikiran dan juga yang lainnya. Itu dilarang. Tapi kita harus Pak, masjid itu kudu dibangun secara bagus agar menarik minatnya orang-orang. Aja sampai sing jenenge masjid utawa musola, masya Allah temboknya sampai gopel-gopel, temboknya sampai gerowak, cete sampai luntur kabeh, gentengnya sampai reot dijiar nih, ngono ya lek dikongkon. Apa bahasane? Urunan nambek nang masjid nambek musola ngono ya. Kira-kira sing ditokno dhuwit mek 1.000 2.000. Aja sampai seperti itu. Kita ikut andil di dalam seperti itu. Mulane dingendikaken kalian para ulama, membana masjidan banallahu lahu ya Allah ya Rabbi ya Karim baitan fi wasatil jannah. Kurang lebihnya lafaz hadisnya seperti itu. Barang siapa yang membangun masjid, niscaya Allah Ta'ala bangunkan untuk dia satu rumah di tengah-tengahnya surga. Kowe lek kepingin booking surga Pak, kuwi carane bangun masjid. Ora kuat kue dhewe danamu gawe bangun masjid, yo minimal bangune ikut dengan cara ikut nyumbang ke pembangunan masjid. Membana masjidan banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti dicek sendiri. Barang siapa yang membangun masjid, niscaya Allah Ta'ala membangunkan untuk dia satu rumah di tengah-tengahnya surga. Bon, niku ngoten. Jadi ojo eman duwike digawe bangun masjid. Dan termasuk daripada memuliakan masjid adalah mensucikan masjid dari kotoran dan juga najis. Jangan sampai masuk masjid dalam keadaan membawa najis. Jangan sampai mengotori terhadap masjid. Termasuk daripada mengotori sekalipun dari perkara yang suci. Buat sampah, mari mangan jajan. Ya plastiknya mbok gua nang masjid, ngono kuwi haram. Mangan semongko, kulitnya mbok buak nang masjid. Itu namanya mengotori masjid, hukumnya haram. Guys. Teng mriki ngoten. Ya nanti kalau diperlebar maneh ya rada angel. Bahkan sampai ada yang sebagian ulama itu mengatakan bahwa beliau itu tidak suka kalau anak-anak kecil itu proses belajar mengajarnya di masjid. Karena sing jenenge arek cilik iku tingkae itu sering mengotori. Menurut sebagian ulama yo namanya anak kecil itu karakternya harus dibentuk untuk agar senang ke masjid. Guys, itu memuliakan secara hissi, secara dohir. Ada yang sifatnya itu memuliakan secara batin. Dan tengriki sebelum dilanjutkan malih, tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan bahkan Kanjeng Nabi itu memerintahkan agar masjid itu dibersihkan, masjid itu diwangikan. Mulane Kanjeng Nabi dawuh janibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan masjid-masjid itu dari anak-anak kecil dan juga orang-orang gila. Wasalla suyufakum. Hunuskanlah atau bahasa tutupan pedang-pedang kalian. Wa iqamati hududikum wa rafi aswatikum wa khusumatikum. Jangan dijadikan brok-brok tempatnya brok-brok nang masjid. Wa jammiruha fil juma'i. Nyalakan sebuah bukhur tatkala di hari Jumat masjid itu loh.
kayak ono Bukhari ya cara saiki ngono setela lah bahasanya. Nah ini yang perlu digarisbawahi sing kula kepingin. Waj'alu laha ala abwabiya al-matahir. Jadikanlah untuk masjid di depan-depannya masjid itu al-matahir, tempat persucian. Minimal gawe panggon weso, gawe panggon wudu. Ngoten lho. Itu sediakan di masjid. Panggon weso, panggon wudu aja sampai karena panggon wesone. Oh, niku ngoten nggih. Dan wa ta'dim al ma'nawi bitarkil lahwi wal la'bi wal hadis an ad-dunyawi wa ghairi dzalika mimma la ya'ni, mengagungkan yang secara batin itu artinya jangan sampai masjid itu digunakan sebagai tempatnya guyon, tempatnya dolanan, tempatnya mengomongkan, membahas tentang hal-hal duniawi dan hal-hal yang tidak penting. Pun niku anturfa'a, diagungkan. Pun wa yadhkara fiha ismuhu, dan dituturkan di dalamnya, dizikirkan dalamnya namanya Allah. Niki insyaallah minjing mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Pun matur suwun.